Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini ada sifat-sifat perkalian bentuk aljabar. Ada yang pertama itu ada sifat komutatif, di mana A kali B sama dengan hasilnya dengan B kali A. Nah, ini bisa anak-anak lihat contohnya di sini nih. Misal A di sini adalah 2x dan B di sini adalah 3x. Jika dikalikan 2x dikali 3x maka hasilnya 6x kuadrat. X dikali x. Kalau dalam bab sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang bilangan bulat berpangkat ya. 2 kali 2 ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat ya. Nah, kita lihat sama dengan B-nya berapa? 3x dikali dengan A-nya berapa? 2x ya. 3x kali 2x sama dengan hasilnya dengan 6x kuadrat. Seperti itu ya. Nah, asosiatif nih yang kedua, di mana A kali dalam buka kurung B kali C tutup kurung, hasilnya akan sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kali dengan C. Ini bisa kalian cari ya hasilnya, dengan A-nya sama 2x, B-nya 3x, C-nya 5. Silahkan kalian coba coret-coret saja sendiri di rumah ya. Pokoknya yang perlu kalian ingat, operasikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Setelah dapat hasil baru operasikan lagi kembali ke yang ada di luar tanda kurung. Nah, selanjutnya ada sifat distributif. Distributif ini di mana A dikali dengan B tutup kurung buka kurung B tambah C tutup kurung, hasilnya akan sama dengan A kali B ditambah dengan A kali C, atau A di sini tutup buka kurung B ditambah dengan C yang hasilnya AB ditambah AC. Nah, jika kalian menemukan bentuknya seperti ini sama saja dengan operasi kali ya. A kali B terus ditambah hasilnya dengan A kali C. A kali B AB. A kali C AC. AB ditambah AC. Nah, silakan kalian buktikan sendiri. Nah, ini silakan kalian kotret-kotret ya yang di bawah ini. Nah, lanjut. Di sini ada contoh soal yang pertama. Ini 5 kali X plus 10, hasilnya kita dapatkan 5 kali X 5x, 5 kali 10, 50. Ini menggunakan kali pelangi ya. Nah, sudah Bapak jabarkan di sini. Nah, atau bisa kita tuliskan 5x plus 50 ini 5 dikali buka kurung X ditambah dengan 10. Nah, ini kalau kalian teliti nih ya, bentuk seperti ini tadi ada nih di sifat perkalian. Bentuknya apa? Bentuknya sifat distributif. Dimana tadi di sini misalkan 5 di sini adalah A ya, di sini A, ini B, ini C ya kan. A kali B AB, A kali C AC ya kan, hasilnya di sini. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Contoh soal yang kedua. Soal yang kedua di sini. Nah, X plus 10 kali pelangi ya. X kali X kuadrat, X plus 3 kali 3 3x, 10 dikali dengan X, 10x, 10 dikali 3 dengan 30x. Setelah dapat hasilnya, kita lihat yang suku sejenis dioperasikan. X kuadrat di sini tidak ada suku sejenisnya, kita tuliskan X kuadrat ditambah di sini X ada 2 suku sejenisnya, makanya kita tambahkan 3 plus 10 sama dengan 13x terus 30. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya faktorisasi AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Nah, ini kalian harus perhatikan betul-betul ya anak-anak. Nah, di sini misalnya Bapak punya contoh X kuadrat ditambah 13x ditambah dengan 30. Nah, untuk mencari faktorisasinya atau mencari faktornya, kita lihat dulu nih. Kita harus cari perkaliannya berapa kali berapa sih, bilangan berapa sih yang hasilnya nanti akan menjadi 30. Dan jika ditambahkan bilangan tersebut, hasilnya menjadi 13x. Contoh misalnya 30 itu kita ambil 10 dikali dengan 3. Betul ya, hasilnya 30. Nah, kita lihat nih kalau ditambahkan seperti apa untuk mencari B ya. B, P plus Q. Nah, di sini 10 ini sebagai P, 3 ini sebagai Q. Nah, 10 ditambah 3. Betul kan? 13x dan juga tandanya positif. Nah, maka dari itu bisa kita tuliskan di sini 10 ini sebagai P, Q-nya ini adalah 3. Kita tuliskan di sini X plus 10 dikali dengan X plus 3. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut. Nah, ini Bapak punya contoh nih biar anak-anak bisa lebih mengerti ya tentang konsep yang tadi. Nah,
Di sini Bapak punya X kuadrat ditambah 10X ditambah 16. Berapa nih faktorisasinya? Kita ingat nih, cari dulu bilangan berapa kali bilangan berapa yang hasilnya 16, dan jika ditambahkan hasilnya adalah positif 10X. Nah, kita lihat nih yang pertama, 4 dikali 4 betul 16. Nah, kita langsung 4 ditambah 4 berapa? 10 bukan? Bukan ya, 4 ditambah 4 itu sama dengan 8 kan? Jadi hasilnya bukan 10. Nah, selanjutnya 2 kali 8 betul tidak? 16 ya, betul 16 ya. Kita tambahkan 2 ditambah 8 berapa? 10 kan? Jadi di sini bisa kita tuliskan 2 ini sebagai P ya, 8 ini sebagai Q. Maka kita tuliskan 2 di sini X plus 2 karena tandanya positif semua atau tambah semua, kita tuliskan plus 2 X plus 8. Nah, silakan kalian buktikan kalau tidak percaya. Nah, kita lanjutkan di sini. X kuadrat ditambah 2X nih. Ada yang berbeda, tandanya ada yang negatif nih. Negatif 48. Nah, yang pertama kita cari berapa kali berapa. Hasilnya negatif 48. Yang pertama itu tentu negatif 8 kali 6 ya kan. Hasilnya negatif 48. Kita operasikan ke bentuk penjumlahan. Negatif 8 ditambah 6 berapa? Negatif 2. Betul tidak? Hasilnya harus positif 2. Salah ya kan, kurang tepat. Maka dari itu kita lihat lagi, misalnya kita balik nih, 8 dikali negatif 6 ternyata betul juga 48. Nah, di sini kita operasikan lagi ke penjumlahan. 8 ditambah dengan buka kurung negatif 6 tutup kurung, 8 ditambah negatif 6 hasilnya 2 ya kan, atau bisa dibilang 8 dikurang 6 sama dengan 2. Nah, di sini betul, sini 8-nya sebagai P ya, 8 sebagai P sebagai P. Nah, di sini negatif 6 sebagai Q. Nah, kalian menuliskannya karena 8 di sini adalah positif, maka dituliskan plus 8. Ya. Karena di sini negatif 6-nya adalah negatif, maka kita tuliskan negatif 6. Nah, silakan kalian buktikan dengan kali pelangi ya, atau di X kali X itu X kali negatif 6, hasilnya apakah sama atau tidak dengan X kuadrat ditambah 2X negatif 48. Nah, kita lanjutkan nih. Nah, ini sama, cuman yang bedanya di sini A ini ya, A yang di depan sini. Nah, ini. Nah, nantinya hasilnya ini tidak sama dengan 1. Kalau tadi kan depannya pasti X kuadrat ya kan. Nah, kalau ini ada angka di depannya, tidak sama dengan 1 ya. Soalnya sama, kali pelangi, oke. Kita lanjutkan nih. Nah, sekarang gimana kalau di depannya bukan A sama dengan 1? Kita cari faktornya. Cara cari faktornya gimana? Nah, ini Bapak jelaskan. Kalian harus perhatikan betul-betul. Kalian perhatikan nih ya, 8X. Nah, yang pertama caranya kita kalikan ini 8 kali 15 itu 120 ya kan. Nah, nantinya berapa dikali berapa yang jika kita konversi atau kita alihkan ke operasi penjumlahan hasilnya menjadi 22X. 120 di sini adalah 12 kali 10 sama dengan 120, betul ya, atau 10 kali 12, 120. 12 tambah 10 22, atau 10 ditambah dengan 12 di sini sama juga hasilnya menjadi 22 ya kan. Nah, kita lanjutkan di sini. 8X kuadrat ditambah 10X ya kan, ditambah 12X tambah 15 ya kan. Nah, di sini 22 tadi kan kita dapat uraiannya di sini. Kita tuliskan tambah 12 ditambah 10X ditambah dengan 12X ya kan. Yang ini kita pakai ya, 10 masuk sini, 12 masuk sini. Nah, kita kelompokkan nih ya kan. Nah, kelompoknya menjadi gini nih. Nah, seperti itu ya. 8X kuadrat ditambah 10X ditambah dengan 12X ditambah dengan 15. Nah, setelah sampai di sini kita perhatikan, kita sederhanakan kembali untuk mencari faktor. Nah, kita sederhanakan. Di sini terlihat memakai sifat distributif ya. Ya, kalau kalian jeli dan perhatikan. 2X dikali dengan 4X, 8X kuadrat. 2X ditambah dengan 5, 10X ya kan. Nah, karena di sini
4x plus 5, terus di sini 4x plus 5 sama, maka kita tuliskan di sini 4x plus 5. Nah, bagaimana yang kedua? Di sini operasinya kali ya, operasi kali. Nah, yang ini kita tuliskan di sini ya, menjadi 2x. Nah, ini kita masukkan di sini tambah 3. Nah, silakan kalian buktikan dengan mengalihkannya ya. Nah, mengalihkan dengan cara kali pelangi tadi seperti ini ya, anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini ada perkalian lebih dari 3 ya, lebih dari 3 suku. Nah, contohnya nih, nah, kalau ada yang seperti ini, kalian bebas kalau mau mengalihkan yang mana dulu, mau yang ini dulu kah ya, mau yang ini dulu kah, antara x plus 2 atau x plus 3 dulu. Nah, sini bapak ambil yang ini dulu nih. Nah, yang bapak garis putih ya, x dikali x berapa? X kuadrat. X dikali 2x 2x, x dikali 2 2x ya, 1 dikali x x ya, atau 1x ya. Nah, 1 dikali 2 2 dikali dengan yang di luar kurung tadi. Ingat, ini kan sudah kalian kurung lagi ya operasi. Setelah dapat hasil dari operasi yang kurung, kalian kalikan dengan yang di luar kurung. X plus 3. Di sini kita menemukan suku sejenis nih, 2x plus x ya. X kuadrat 2x plus x ini kita tambahkan 3x. Terus di sini 2 tambah dengan 2. Kita kalikan kembali dengan x plus 3. X kuadrat dikali dengan x, hasilnya x pangkat 3. Contoh misalnya kalau x kuadrat itu kan x kali x ya kan, x dikali dengan x. Nah, dikali dengan x lagi, berarti x nya ada berapa? Ada 3 kan, bisa kita tuliskan x pangkat 3 seperti itu. Nah, x pangkat 3, x kuadrat dikali dengan 3 berapa? 3x kuadrat. Nah, udah kan, udah selesai. Nah, 3x dikali dengan x, 3x kuadrat ya kan, x nya tadi ada 1 dikali dengan x, hasilnya sama dengan x kuadrat dong ya. Nah, lanjut, 3x dikali dengan 3 berapa? 9x. 2 dikali dengan x berapa? 2x ya. 2 dikali dengan 3 berapa? 6. Maka setelah sampai seperti ini, kita operasikan suku sejenisnya. Di sini ada 2 suku sejenis. Pertama x kuadrat dan x. Kita tuliskan x3 tidak ada suku sejenis yang lainnya. Kita tulis 3x kuadrat. 3x kuadrat ditambah 3x kuadrat berapa? 6x kuadrat. 9x plus 2x berapa? 11x. Kan? Karena dia suku sejenis nih, sama-sama cuman ada x nih, maka kita bisa jumlahkan. Nggak bisa kita jumlahkan antara 3x dengan 9x karena dia beda. Kalau ini x nya kuadrat pangkat 2, di sini x nya pangkat 1, jadi harus sama ya. Kemarin kita sudah belajar suku sejenis, jadi kita dapatkan plus 6 juga tidak ada suku sejenisnya, maka dari itu kita dapatkan ini. Oke anak-anak, nah ini latihan soal. Jika kalian sudah mengerti dan paham, silakan kerjakan latihan soal ini di buku latihan matematika. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran ini, semoga mengerti. Apabila ada yang tidak mengerti dalam pengerjaan soal, silahkan japri guru maupun masing-masing untuk menanyakan bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.